ngapain? Nggak tahu ya? Sebelum kita mulai buat kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Udah selesai. Nah, tadi kan kalian belum tahu kan kita di sini ngapain. Tapi sebelumnya itu kita perkenalkan terlebih dahulu kali ya. Kalian belum tahu kan kakak siapa? Belum. Nah, nanti kita ini juga kalian nggak tahu kan sama teman-temannya. Iya. Nanti kita perkenalan aja biar kita lebih dekat dan kita diskusinya lebih akrab gitu. Dari kakak dulu ya. Tapi kita perkenalannya pakai tepuk biar gak boring banget ya. Kayak kalian tahu gak yang check one nih? Kita tahu kan? Nah, kita coba check one, check two, check three. Nah, nanti pas kita perkenalan tapi sampai 2 kali aja gitu ya. Oke, kita langsung mulai ya. Dari kakak dulu, sebutin nama sama hobi. Kita mulai dari kanan dulu ya sampai ke kiri. Ya, 1, 2, 3. Ira membaca. Hobi membaca. Bulan. Maaf. Gak apa-apa ya. Terus ya. Sebenarnya Dita. Masak. Nabila. Membaca. Fadlan. Membaca. Ais. Bernyanyi. Kali. Yan, bermain musik. Nah, gitu. Coba kita tanya ya. Ais, Iya. yang sebelah sini namanya siapa, hobinya siapa? Aduh. Yang ini. Ya, yang Ini ini. namanya Kak Dita, hobinya memasak. Tian, yang ini namanya siapa, hobinya siapa, apa? Namanya Shelly, hobinya membaca. Oke, ini udah pada saling kenal kan? Sudah. Kita bisa mulai? bisa. Kalian udah siap? Insya Nah, jadi kegiatan kita hari ini tuh kita itu akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang udah pernah belum merasakan bimbingan kelompok? Belum ya, belum ada yang pernah. Nah, sebelum kita mulai, saya mau menjelaskan terlebih dahulu nih apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh konselor kepada satu kelompok yang dimana terdiri dari satu individu berjumlah kelompok. Jumlahnya itu 6 sampai 7 orang. Nah, apa sih tujuan bimbingan kelompok itu? Tujuan bimbingan kelompok itu untuk agar si klien-klien itu bisa mengerti, memahami, dan bisa mengambil semua yang udah didiskusikan di dalam forum itu. Nah, yang saya harapkan itu di bimbingan ini kita itu berperan aktif, mengungkapkan apa yang kita utarakan, yang kita tahu kita ungkapkan di sini. Dan saya harapkan kita di sini nggak diem aja. Jadi jangan ada yang diem, kita harus terbuka. Dan terbukanya itu kayak masalah topik ini kita diungkapkan aja, jangan sama-sama diem. Kalau misalkan nih ada salah satu temen kalian ada yang cerita itu sensitif banget, intinya kayak rahasia pribadi banget, itu diusahakan di forum ini aja. Jadi jangan kalian sebarluaskan berita tersebut. Jadi itu mah kayak udah cukup tahu aja berarti dia begitu, jangan sampai di luar forum kalian baru-baru ya. Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, baik. Apa nih yang kita bahas? Mau dari kalian apa dari kakak sendiri? Topik yang kita mau bahas hari ini? Kalau dari kakak
Kalau dari kakak sendiri, kita ada 3, tentang insecure, tentang kejujuran pribadi, sama tentang pengalaman akademik. Kalau dari kakak sendiri, kalau dari kalian mau membahas isu tentang apa nih? Takutnya ada yang mau dibahas tentang isu-isu yang sekarang lagi hot. Palestina. Palestina, ya siapa lagi selain Palestina? Aku sih Isunya dulu cerita. Apa mau bahas apa? jadi kayak tentang fatherless ya sih kak, kayak banyak orang yang nggak semuanya itu nurut sama kayak gitu. Oh ya boleh. Terus ada lagi nggak yang mau berpendapat tentang isu apa nih yang kita bahas? Apa? Dia politika sama. Ya terus ada lagi nggak yang bisa ya nyambung gitu? Ayo ada apa tadi? Ada lagi nggak? Cukup. Cukup. Nah kita mau ngambil yang mana? Dan tadi kalian itu apa yang dari kakak sendiri? Menurut saya sih yang benar pendapat kakak. Apa? Mau apa yang mana? Kejujuran pribadi. Iya. Mau yang itu? Kalau kejujuran pribadi itu kayak gimana? Ya kan kayak kepercayaan diri lah gitu kan. Kadang kalau misalkan orang suka nggak percaya diri, juga nggak jujur nih sama diri sendiri, itu kayak gimana? Gitu. Mau yang itu? Boleh. Boleh. Nah, kita berarti membahas tentang kejujuran pribadi atau kok nggak kepercayaan diri lah gitu kan. Sebelumnya nih siapa yang tahu tentang tidak kepercayaan diri atau nggak jujur sama diri sendiri? Siapa yang tahu? Kenapa orang itu enggak jadi Iya, nggak percaya diri terus jujur, terus apa pengertiannya gitu? orang bisa menjadi tidak percaya diri itu karena mereka tidak memiliki dorongan pada dirinya. Jadi ketika mereka berpikiran bahwasannya aku nggak bisa, aku nggak bisa kayak gini, itu menjadi salah satu landasan membuat dia nggak mau maju. Karena salah satu hal untuk maju adalah langkah awal dari kita berani memulai. Gitu. Karena ketika seorang itu berani memulai, maka dia akan timbullah suatu kejujuran pada dirinya bahwasannya aku ini bisa. Gitu. Kemudian intinya mah kalau didefinisikan mah suatu yang memiliki dorongan dari dalam dirinya sehingga membuat dia berani untuk memulai. Jadi begitu. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Kamu mau? Iya, Mas Bima. Ayo Mas Bima. Nggak apa-apa. Nih, ada nggak yang mau bercerita tentang dia pernah mengalami kayak nggak jujur, terus juga nggak percaya diri buat kayak buat public speaking di depan orang-orang? Ada nggak yang mau cerita tentang ya pernah mengalami hal tersebut? Kayak apa ya, kalau misal kita lagi ditanya sama dosen terus kayak sebenarnya kita tuh tahu jawabannya tapi kita nggak bisa ngutarain rasanya gitu. Iya, sebenarnya tapi kita tahu jawabannya. Cuma memang kita takut Iya. takut salah gitu ya. Terus selain itu pasti dalam setiap pribadi individu kan pasti kayak kita mau melakukan apa takut salah, takut kayak kalau misalkan apa sih ya mau maju ini enggak lah udah kamu aja, kamu takut salah, takut bener tadi kata Tian. Kalau misalnya itu cuma emang dalam diri kita itu emang kita tuh bisa nih, tapi ada yang bilang kayak iya takut gini takut gitu, takut nanti kita maju nanti so iya banget gitu kan, takut kepedean amat nih orang gitu kan, maju aja gitu kan. Pengalaman apa lagi nih yang terkait nggak percaya diri? Ya, ada. Apa ya? Itu waktu dulu sih di Pondok ini. Jadi pernah ada lomba polisi. Itu kan awal-awal nyoba kayak pede amat ya, menang nggak ya? Gitu. Jadi dipikir dan udah ya, ikut aja. Tahu juga apa sih namanya kalau kalah pelajaran, kalau menang alhamdulillah.
coba. Ya gitu, awal-awal kayak duh, nggak tahu mana keren. Oh, ada bagus nih, bagus ini keren. Saya cuma modalan keberanian aja. Saya diri pede aja pokoknya. Pakai bahasa Inggris gitu. Nah, dari itu kan coba latihan dari pagi sampai malam, lagi ngafalin lagi. Ya alhamdulillah waktu dicoba di kelas, kan itu kan di kelas ruangan ya, lolos masuk ke semifinal. Nggak nyangka itu deh. Nah disitu juga menjadi tolak ukur bahwasannya kepercayaan diri itu bisa menjadi salah satu langkah buat kita itu bisa berkembang. Dari apa, dari kitanya itu, dari kita sendiri ada apa ya, ada hal yang ingin kita bisa. Walaupun memang awalnya kita meragukan atau kita merasa kayak nggak mungkin, kan Allah juga pernah berfirman bahwasanya nggak ada yang nggak mungkin selagi kita mau. Gitu guys. Mungkin Ais ada? Belum lupa. Masuk pengalaman sendiri lupa. Soalnya banyak. Ungkapin aja itu pasti udah muter itu. Ayo ada lagi yang mau berbagi pengalaman? Cicing banyak. Ayo ngomong aja nggak apa-apa. Banyak yang pikir. Ayo mau. Maaf kak, ini maaf ya, aku kurang masuk sih sama temanya. Oh, nggak nyambung ya sama kamu. Gitu, maksudnya kalau yang lain bingung juga nggak? Tadi katanya mau ya. Yang bingung kadang enggak. Bingung jawabnya. Gimana kalau misalnya, iya soalnya kalau misalkan bahas topik yang lagi relevan kan mungkin nanti teman-teman bisa ikut nyinggung kayak pendapat-pendapat gitu. Kalau misalkan kayak ini aku bingung sih, jujur nih. Kalau ke isu berarti Ya kalau ke isu apa? Iya, boleh kayak yang pemerintah, tapi selain yang pemerintah kayak ada nggak sih yang serupa gitu? serupa. Kasus di sini nih ada, cuma lupa apa gitu. Apa kasus duit? Iya, ada. Jangan kasus duit lah. Ini deh, ini aja. Apa sih Palestina aja yang katanya itu tuh. Tapi kalian baru tahu. Jangan. Nggak tahu. Ada yang tahu. Yang mirip-mirip itu aja, yang mirip-mirip yang kasus pemerintah itu. Lupa ada itu dua. Kebanyakan. Soalnya Raja Lenda kasusnya. Iya, Apa sih itu? kayak maaf ya kak. Iya, nggak apa-apa. Tapi berarti ini kita mau ngebahas tentang isu. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau misalnya emang kan ada aja yang kayak tadi Palestina kan pada nggak nyambung juga, bisa kayak banyak yang nggak tahu juga gitu. Jadi kayak emang yang satu topik itu kita tahu semua nih gitu. Iya. Kalau nggak menurut kakak yang lagi kuat sekarang, tapi bukan daerah sini, Iya, yang lain. yang lagi marak-marak sekarang itu bukan itu mah udah itu. Tapi sekarang udah diganti sekarang jadi sawit 50%. Oh ya itu yang videografer kamu nggak? Bukan. Yang penting ada yang tahu. Oh ya oke. Furat. Yang manipulasi, Yang apa itu kak? ya manipulasi tentang ya orang-orang yang dimanipulasi itu mah itu tahu nggak yang manipulasi Manipulasi apa? atau manipulasi yang orang dewasa itu nipu anak-anak kecil. Maksudnya manipulasi itu apa? Ya manipulasi itu kayak satu tindakan yang kayak si orang itu kayak nipu, bukan nipu ya, kayak emang bahasa kasarnya nipu, kayak emang memanipulasi pikiran anak kecil ini. Ya kayaknya kayak orang dewasa itu kayak beda umur 10 tahun. Misalkan si anak kecilnya ini masih SMA, masih SMP lah, masih SMP. Om inilah ibarat kayak udah 35 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Jadi kayak memanfaatkan si gadis ini. Tuh. Yang Aurel itu tuh kalian nggak tahu?
Temen-temennya ada banyak nih. Yang buku itu ya Kak? Iya, Oh iya. Yang buku. mana? Yang apa sih? yang buku yang dia masih 15 tahun dimanipulasi sama om yang udah. Oh ini intinya kacamata itu. Oh. Iya, yang ngasih cerita. Udah lama sih. Iya, tahu. Oh, iya. Boleh. Nah kalau bullying mungkin sih ya, karena kan memang Iya. udah keren, Oh, kasusnya gede. mau bullying. Nah, Ya, kita bullying. Kamu nggak tahu bully? Kamu pernah dibully nggak? Oh, bully. Iya, bully. Iya. Bullying. Iya, bullying itu bully. Jadi kayak bullying itu emang kata-katanya yang ini cuma kayak kalau itu bully gitu ya. Kalau kita kata bully gitu. Tahu. Ya, tahu Iya, kan? tahu, bullying, Mama. Nah, berarti kita tentang bullying aja ya. Iya, boleh. Nah, mari kita mulai lagi di bullying itu. Iya. Nah, sekarang kita membahas tentang bullying. Apa yang kalian tahu tentang arti bullying itu? Kekerasan. Terus, terus, apa lagi? Bahkan Terus, bercanda juga. Iya, bicaranya sepihak gitu ya. Iya. terus. Ada yang mau berbagi pengalaman tentang? Ya pernah ngelihat gitu kan, pernah ngelihat juga apa ataupun pernah merasakan hal tersebut. Gitu. Aku ada. Iya. Ada yang di temen aku sih, bukan. Ini bukan aku. Itu kan aku tuh punya temen tuh di Bangga punya tuh kawan. Terus dia tuh sering dibully sama temennya karena emang ada ngomong lagi. Pokoknya dia tuh kayak sering dijauhin lah, disuruh-suruh lah. Terus kalau misalnya ada kumpulan itu dia nggak pernah diajak. Ini parah banget sih. Iya tapi nggak pernah main fisik sih. Cuma emang omongan Iya. doang gitu. Ada di pengalaman nih. Iya. Tadi kelas ini mbak. Iya. Memang nggak sendiri soalnya. Jadi ada kalau itu kan ada sama juga sih. Jadi dia itu orang kecil. Ya kayak bahasanya kelihatan lemah. Nah, tapi orang prestasi pintar. Cuman karena emang dia dari segi bergaul susah dan dari segi dia untuk bercengkrama dengan orang-orang lain susah, sehingga orang-orang yang di situ nganggap dia kayak itu siapa sih gitu. Bukan kita bahasa gitu kan, itu bukan kita gitu. Akhirnya ya banyak kecaman bully, bahkan ya bullynya itu bukan sekedar dibully doang, sampai fisik, sampai orang pindah gitu. Karena emang apa ya, tekanan yang terdapat dalam dirinya itu banyak. Soalnya bukan cuma seangkatan, tapi Pak kelas juga gitu. Karena memang dia juga kayak jadi kacung lah, bahasa kasar ya. Jadi suruhan terus gitu. Terus juga kan emang dia orang yang punya, jadi di lemarinya banyak makanan, jempol kan sama jadi kakak kelas. Akhirnya apa sih ngelapor ke pengasuhan, terus apa sih namanya kalau orang boleh tahu orang kayak gini di sidang dikasih SP 2 sekali lagi kenal luar dewa dia. Nah ini juga. Ya ada lagi yang mau ini? Ya kamu. Nih kenapa sih bisa terjadi bullying itu? Kalau bisa terjadi sih mungkin Kak, kalau dari pengamatan saya orang yang terkena bullying itu mungkin dari dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang dari dirinya itu membuat orang itu ingin membunuh. Ketika kan ada ya beberapa orang yang kayak dia itu nggak mau bergaul, nggak mau bercakap dengan orang lain, kan bahasa introvert akut gitu. Nah ada yang kayak gitu orangnya. Nah itu juga yang menjadi landasan bahwasanya orang-orang itu tuh kayak wah ini mangsa aneh nih, wah ini orang diem aja nih, nggak mau makan lawanannya. Dia melihat orang itu kayak jadi kecil gitu. Nah iya jadi kayak wah ini mah gak bakal ngelawan aneh, gak punya kekuatan, apa dilawan. Tapi ketika dia walaupun orang kecil gak memiliki relasi atau cara pergaulan yang baik, pokoknya bisa bergaul dengan orang lain gak bakal itu yakin. Karena ya gitu. Tapi kejadian bullying itu dia tuh kan dari yang si ngebully ini apa yang dari yang mau ngebully itu gitu.
yang lebih dominannya buat terjadi, sehingga terjadi itu bullying. Materinya bullying. Ya, dari si yang dibully apa yang ngebully itu. Kalau Kalau sebuah Bisa jadi Ya. Kenapa? Dijawab itu kalau menurut aku bisa terjadi bullying itu karena mungkin si pelaku ini pernah jadi korban bully, makanya dia ngerasa kayak gitu nggak enak, mungkin kayak pengen ngasih tahu orang lain kalau dia tuh pernah gitu, jadi ngasih ke orang lain gimana ya, jadi ke orang lain tuh ngelakuin tindakan yang pernah dia alamin gitu, jadi kayak gini ya. Karena mungkin selain itu juga benar kata Tian tadi itu, orang yang ngebully itu melihat orang yang mau dibully itu karena beda sendiri, karena beda jadi kayak orang gampang dari dia apa sih namanya, dihindarin gitu, gak bakalan ngelawan. Kalau misalkan orang yang berani ngelawan pasti gak bakalan berani dibully sih. Ya. kalau sebuah Tidak ngelawan. Nah, apa dampak dari bullying ini buat si korban maupun sama si pelaku? Trauma. trauma berat, terus kerusakan psikologis kayak yang kita kalian itu sampai orang pindah, dan juga kurangnya minat belajar kan semenjak itu nilai langsung jatuh, turun aja. Maka orang tua yang nanya, kenapa kamu kok kayak gini? Akhirnya kita menangis gitu. Juga apa sih namanya, membuat dia itu nggak berani untuk memulai. Jadi pikiran dia apa sih kata-katanya mah, cuma mau mulai nanti jadi ini dibeli lagi gitu. Jadi membuat dia itu nggak mau berkembang. Dampaknya. Balik lagi ke kejujuran diri itu. Terus saya apalagi dampaknya selain kerusakan mentalnya? Dan segi lingkungannya mungkin kayak melihat dia dulu, terus kayak orang-orang juga ikutan Jadi kayak mentang-mentang dia itu jadi kayak semuanya ngejauh gitu. iya kurang sosialisasi. Iya nggak? Dari segi fisik juga berubah. Karena kan kalau yang kasusnya Adik Hasan ini dia kayak gitu, pokoknya apa ya, pasti kalau ke kamar itu sini biru. Jadi kayak bekas dia mau makan kayaknya harus jadi, cuman nggak kuat. Akhirnya ini begini. Makanya sudah paling dekat asrama aja ditanya sama Aneka yang orangnya makanya aja mengadari sendiri gitu. Hanya jadi udah drop itu. Kenapa? Enggak lah, karena apa? Serius kita cerita aja sini berdua tuh. Enggak karena apa? Ya tema. Udah semambi gitu. Diobatin sama dia. Gitu, kalau katanya mah. Jadi ada beberapa fisik dia yang kena. Karena kan kalau ini kan keras banget ya. Iya. Kan tadi banyak ya dampaknya, kayak merusak diri sendiri, kayak kurang percaya buat ngelakuin hal semua, kayak udahlah emang udah terlanjur dibully, kayak udah kayak gini, kayak udah mau ngapain lagi kan. Nah, hal positif apa gitu yang dia bisa lakukan biar dia tuh dia keluar dari zona itu tuh? Apa hal positifnya yang dia bisa lakuin dari tindakan itu? Enggak. Enggak kayak dia kayak udah dibully nih, terus dia tuh kayak harus kayak gimana nih biar dia caranya itu nggak ngebully, nggak dibully lagi gitu. Kalau misalkan kasusnya orangnya lemah, kalau orang lemah yakin gak bakal bisa melawan. Tapi caranya ubah mindset dia, cara bergaul dia, lebih mulai mendekatkan diri pada teman-teman. Ya, jadi jangan terlalu baperan lah bahasanya. Karena kan itu kan orang itu rata-rata orang baperan, jadi bicara sedikit langsung sih gitu. Ya, nggak seneng amat kayak dibully rasanya. Orang cuma bercanda mereka gitu. Aneh berarti kayak gitu Ya, misalnya. makin dia terpojok makin orang juga. Iya, kalau misalkan dia kayak apa ya, makin kesal sendiri ya, kita yang makin senang gitu. Maksudnya Pak. Makanya kalau misalkan bisa kayak gitu kan, ya kategori bercanda, ada yang mengukul ya aman gitu. Ya cuma ngelirik gimana, balas aja lagi, jadi nggak bakal lawan gitu tuh. Masih bakalan bercanda gitu. Pertama, mengubah cara bergaul. Kedua, ubah mindsetnya. Jadi jangan bilang diri sendiri, tapi aneh itu ada teman-teman, aneh itu teman gitu. Jangan bilang aneh itu sendiri, jangan. Karena rata-rata orang dibully itu rata-rata mereka mikir mindsetnya aneh sendirian, aneh punya teman gitu. Jadi seakan-akan dia itu rasa
siapa mau tolong siapa mau temen gini, tapi dia ubah mindsetnya jadi aneh tuh dia teman gitu. Semuanya yang ada situ ya teman-teman saya gitu. Yang kedua, yang ketiga ya apa sih namanya, kembangkan diri lah, karena balas dendam terbaik itu adalah membuat orang-orang yang lain itu takut. Balas dendam terbaik untuk melawan. Iya. Kalau melawan pasti bakal kalah. Apalagi yang ditandinginnya lebih tinggi gitu Iya, kan. iya, bakalan kalah pasti. Iya. Ya, terus apalagi? Betul. Bismillah ya. Iya, ngomong aja nggak apa-apa. Nggak bisa ngomong, itu tadi ngomong. Kalau kan itu kan dari si pelaku, bukan pelaku, kayak dari sendiri korban, dari korban. Kalau misalkan dari si pelaku ini nih, biar gimana caranya dia tuh kayak berubah nih, nggak usah ngebully lagi gitu. Itu tuh dengan cara apa gitu? Kalau menurut aku sih kayaknya mungkin bisa coba kurang-kurangin bercanda yang menyangkut fisik gitu, yang kelemahan gitu, sama apa ya? Kalau kalian apa? Kalau dari saya kurangin apa ya, omongan orang lain, apa bukan omongan deh, kayak nggak usah gituin orang lain, hidup orang lain. Iya, jadi udah ke diri sendirinya aja, nggak usah jadi itu gitu bener. Jadi udahlah ngebully aja gitu, biar dialihkan dari dia gitu. Udah. Ayo, ada lagi? Sebenarnya mindset orang yang membuli itu kayak begini, berat seratus. Jadi dia itu pernah punya trauma karena dibully. Jadi seakan-akan cobalah aneh pengen ngerasain rasanya ngebully kayak gimana gitu, sehingga dia itu beralibi bahwasanya dia ngebully itu tuh benar karena dia pernah dibully gitu. Jadi dia praktekkan lagi. Terus juga itu nggak sih kayak lanjutin tadi yang bilang benar-benar itu berarti mungkin kenapa dia tetap lanjutin ngebully karena teman-teman di lingkungannya juga ngediam-diam gitu, nggak ada yang kayak kok kamu gitu sih, kayak misalkan bercanda nih terus kayak semuanya diem aja gitu, kayak berarti kan secara nggak langsung itu mendukung si pelaku gitu untuk melakukan pembulian gitu kan ya. Gitu. Jadi kan apa ya, kalau buat pelaku itu tuh butuh kesadaran diri sendiri sama ya kayak korban. Tapi kalau pelaku kan emang dia kecam ya. Iya, Nah, gitu. kalau dari saya masih gimana cara agar pelaku itu bisa ke apa ya, bisa ke berubah itu dari dorongan teman. Karena hal yang mendukung dia ingin membuli itu kan teman-temannya nggak ada yang mau nahan, hingga jor-jor terus saja dibully gitu jadinya. Kalau teman-temannya dia bilang udah sih ente ngapain kayak gitu, kasihan dia, nanti pasti dia bakal mikir kayak gini, ya udah mana itu salah ya, pasti bakal mikir kayak gitu, baru sisanya dia ubah sendiri gitu. Harus ambil dorongannya, kalau nggak ada bakal gitu terus seperti aneh. Ada lagi? Mungkin dari segi pergaulan juga mungkin yang itu kayak dari teman-temannya kayak harus sadari kalau si pelaku ini buat apa loh ya, kita ngebully orang itu nggak ada untungnya juga buat kita gitu, cuma buat ngebully orang juga gitu. Kayak harus banyak sadar-sadar dari kita aja sih, dari teman terdekat gitu. Tapi kalau misalnya misalkan gimana ya, kamu kita temenan sama Gila itu terus kayak mencendera gitu ke sekarang aku gitu misalnya Kita nggak ada suka apa-apa, kita biasa ada kalau cinta. tapi kalau misalkan aku yang nggak ngerasa apa sih namanya itu hal yang lucu gitu. Iya. Maksudnya gimana? Gimana ya? Dari segi apa dulu kalau misalnya Misalkan kita temenan bertiga nih, tapi kalian bercanda gitu, terus kayak tapi ya gitu deh. Oh ya, tapi nggak masuk ke kaminya gitu. Iya. Oh itu ya sih. paham. Jadi maksudnya si Ratu tuh gini. Jadi dia bercanda nih, ibarat bercanda. Jadi si Ratunya ini nggak masuk bercandanya, sehingga seakan-akan kayak apa sih namanya, bercandanya ini
apa ya, kayak ngejudge dia tuh. Terus dia, tapi kita nggak sadar kalau itu salah. Nah iya, gitu kan sih, ya kan? Padahal kalau yang sendiri gitu. Iya betul. Kayak gini tuh banyak. Sih, kasusnya. Itu harus kayak gimana kan? Nah ya itu maksudnya. Kalau itu harus kayak gimana? Kalau kayak begitu kan nalurinya Ya. susah untuk di, ya apa namanya di apa ya? Ditahannya susah karena spontan. Ya. Nah berarti dari diri kitanya harus lebih ini, harus lebih bisa memahami buat bercanda gitu. Ya, ya. Ada lagi? Ais mau ngomong? Katanya banyak dari kayak gitu. Ngalamin Ais. Jelas ini, Mas. Kalau misalnya ada yang bercanda sama kita, terus kitanya nggak nyambung, itu menurut Aisma, udahlah dia ngomong apa nggak usah diladenin gitu Aisma. Iya jadi. Ya, emang kembali lagi ke diri kitanya gitu. Iya. Kalau misalnya emang kayak dia bercanda terus kayak emang dia tuh nggak sadar kita diomongin kayak ya udah gitu kan. Kayak emang kalau misalnya kita yang nggak nyambung, ya udah lebih baik kita diam. Kalau nggak ya kita keluar gitu dari lingkaran itu, kan? Ya, jadi gitu. Kalau misalnya pengen berlanjut, ya harus menyesuaikan. Kita juga harus menyesuaikan gitu. Gimana caranya emang kayak biar kita nyambung sama mereka itu. Iya, diasikin aja. Iya. Sistem begini, selesai. Nah, dari yang tadi kita udah diskusiin dari dampaknya, hal positifnya apa. Nah, kita telah simpulin dulu dari semuanya bahwasanya emang bullying itu tindakan kekerasan yang menyebabkan gangguan mental, gangguan fisik, sehingga kayak itu nggak baik buat dilakukan. Jadi itu tuh cara mencegahnya, biar cara mencegahnya si bully sama si korban itu dengan kesadaran diri masing-masing, dari si baik dari si korbannya maupun dari si pelaku itu. Jadi harus sama-sama sadar diri. Mungkin itu dari kakak, apa kalian mau menyimpulkan juga dari tadi yang kita bahas? Ada yang menyimpulin? Cukup. Baik, dari kegiatan kita hari ini, apa nih kesan-pesan kalian yang kalian dapat di kegiatan ini? Coba dari kamu, apa kesan-pesannya? Nah, kalau pesannya? Apa pesannya? Kan tadi pesan Fokus aja sih sama Bisa kita. kalau kamu, Ini kesan-kesan. iya pesan-pesan yang tadi kita dapetin waktu kita diskusi, selama kita diskusi. Pesannya gimana ya? Apa nih yang kalian dapatkan dari tadi diskusi kita? Jadi tahu, jadi ingat lagi kalau ternyata oh iya ternyata di sekitaran aku tuh pernah loh secara nggak sadar ternyata di lingkungan aku selama ini ternyata banyak yang kayak gitu, kayak pembuli sama yang dibulinya gitu. Sama itu sih pesannya, jadi kayak lebih sadar lagi ternyata oh iya ya ternyata selama ini banyak yang dibully tapi aku kurang sadar gitu. Terus dari itu pesannya mungkin bisa pembahasannya bisa lebih luas lagi gitu, karena tadi aku juga ngerasa kaku, maksudnya bingung gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa lebih lagi sih, pembahasannya bisa lebih luas lagi, bisa teman-teman juga sama aku juga bisa sharing dari pemikiran teman-teman sama pengalaman teman-teman ya gitu. Kalau dari aku
Jadi supaya nggak apa ya, kita harus pandai-pandai jaga lisan, jaga sikap sama orang lain. Terus misalnya fokus ke diri sendiri, terus berkembang sama dari situ aja. Ya, kesan-kesannya. Lebih paham sama apa itu bullying, ternyata apa ini itu bullying, jadi kayak terus selanjutnya kita nggak boleh selalu merendahkan orang lain. Kesannya menurut Fadla sama kayak Dila. Kalau pesannya itu intinya dari kita nih jangan sampai kejadian bully gitu tuh, jangan sampai mengikuti gitu kan. Gitu aja. Pesan dari saya harus bersabar. Bersabar dan jangan hiraukan perkataan orang lain, jangan sampai dimasukin ke hati. Terus kesannya itu ayo kita ciptain lingkungan yang aman dari pembulian. Cukup dari saya. Dari saya sih ini kan jadi kalau ini saya kalau lihat dia itu suka susah ngomongnya gitu. Oh, ini Jadi itu udah tuh apa ya? Oh, Jadi sekarang udah tobat. ya. nggak ada. Karena itu jadi saya lebih penting gitu. Kalau dari diri, Buat kesan ya, pesan-pesan. Kalau pesan sih, menurut saya ketika saya mengikuti suatu kumpulan atau forum yang apalagi forum kayak begini, itu menjadikan salah satu intelektual bertambah, karena si landasan ketika kita mulai diskusi itu adalah mengetahui suatu ilmu dan mencari tahu kebenaran suatu ilmu. Kesannya singkat aja, jangan kasih pesannya singkat aja. Merela mengubah diri, jangan dari yang biasa menjadi yang biasa dikenal orang. Jadi yang biasa dikenal diri sendiri tapi biasa dikenal orang. Gitu. nah kan udah ya kita udah kesan-kesan dari kalian. Nih kira-kira nih, karena kan tadi kata itu kan ada pembahasan yang kayak kurang ini belum kan. Nah kira-kira nih kapan nih kita mau ngadain kegiatan kayak apa sih, bimbingan kelompok lagi di hari yang sama, di jam yang sama? Iya. Ya nanti kita ketemu lagi di pekan depan di jam yang sama, kita ketemu lagi. Nah kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya sudah mengikuti kegiatan hari ini. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.